Siang sudah lama pamit. Kini kuukir kisah bersama senja, menikmati indahnya warna jingga matahari yang sebentar lagi akan hilang dari pandangan mataku. Kisah yang mengejutkan ketika senja itu hilang. Aku sendiri di sini. Kini malam yang kelam menyelimuti kesendirianku. Angin malam berhembus poi, seakan hendak membelai tubuhku. Aku terhanyut dengan permainan perasaan yang menggelisahkan pada setiap kisah yang kurajut dalam kepingan waktu yang tercecer ketika senja itu pergi dan malam menyapa lembut. Kau ada bersamaku. Yang pasti, aku bertarung dengan badai kesepian. Nyanyian jangkrik dan bunyi cicak yang menempel pada plafon kamar seakan menemani keheningan malamku. Perlahan, ku ayunkan tangan meraih novel yang tergeletak di tepi meja belajar. Ku sandarkan punggung rapuh pada bantal alas kepala. Ingin ku habiskan beberapa lembaran halaman yang masih tersisa. De Magdalene Laundry, itulah judul novel yang ditulis oleh jemari lembut Marita Conlon McKenna. Di dalamnya, ia berkisah. Ada sebuah pusat rehabilitasi para wanita terbuang, pelacur, korban inses, dan perkosaan, serta wanita hamil di luar nikah. Di pusat rehabilitasi yang dijuluki Magdalene Laundry yang dikelola oleh biarawati, para wanita penghuninya tidak diperkenankan untuk keluar, bahkan sampai seumur hidup. Mereka dipaksa bekerja demi keuntungan para pemiliknya, disebut sebagai anak haram. Mereka diambil secara paksa dan mereka harus menerima perlakuan kasar atas nama penebusan dosa dan ampunan Tuhan. Sungguh melelahkan menghabiskan waktu sehari tanpa seutas senyum yang terukir pada setiap bibir wanita pendosa itu. Yang ada cuma tetesan-tetesan bening membasahi pipi usang dan jatuh menggenangi bumi tempat mereka berpijak. Sesekali terdengar desak suara keluar dari celah bibir yang terkatup. Ini salah siapa? Apakah rahim yang melahirkan kami adalah pendosa? Di sudut sebuah kamar gelap itu, terdengar suara keras seorang pemimpin biarawati memanggil wanita pendosa supaya segera menyelesaikan pekerjaannya, lantaran masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Suara galak itu menggetarkan dada, melahirkan perasaan takut yang mendalam, hingga Tina gadis belia itu tak sadarkan diri.
Ada tangisan pilu sekelompok wanita menyaksikan detik-detik akhir perjuangan hidup sahabatnya sampai harus melepaskan nafas terakhir. Pemakaman pun dilangsungkan seadanya dan tidak ada tangisan yang melukiskan kesedihan kepergian anak manusia. Biasanya ada penghormatan terakhir kepada jenazah dan penghamburan bunga duka sebagai bentuk cinta orang yang ditinggalkan. Semuanya ditiadakan dengan alasan logis. Orang berdosa harus diperlakukan seturut perbuatannya. Di luar, dekat pintu gudang, suara keras biarawati itu memanggil, "Wanita pendosa, cepat turun. Jangan engkau tinggalkan tempat ini." Saat Deta wanita berumur 40 tahun itu berusaha memanjat tembok dan kabur meninggalkan rasa sakit di balik tembok megah itu. Bayi-bayi yang dilahirkan dari rahim wanita pendosa dipisahkan dari pelukan kasih seorang ibu dan dipindahkan ke panti asuhan anak. Mereka menamakan tempat itu Panti Asuhan Anak-anak Pendosa. Itulah goresan jemari lembut Marita yang mengoyak ragaku saat menghabiskan lembaran terakhir novel itu. Sejenak aku terpaku membayangkan kekonyolan hidup yang menimpa wanita-wanita Malang. Jutaan pertanyaan terlintas dalam benak. Apa makna sebuah pengampunan jika wanita-wanita pendosa itu diperlakukan secara sadis? Apakah itu sebuah kutukan yang harus mereka terima? Aku teringat sebuah cerita ibu guruku. Waktu itu aku masih berada di bangku SD kelas 1. Ada seorang teman yang sangat bijak hidupnya. Ia tidak sombong, sopan, taat kepada orang tua. Di saat teman-temannya menderita, ia menjenguk, menghibur, dan mendoakan. Ia dikenal sebagai malaikat yang menjelma menjadi manusia. Di saat teman-temannya mengalami kesepian atau kesedihan karena kegagalan, dengan cepat ia datang menghibur, memberi senyum yang menyejukkan hati. Di saat teman-temannya jatuh, ia sudah ada di samping dan menolong, lalu membangunkan mereka. Di saat teman-temannya melukai hati dan berlaku curang padanya, ia malah berdoa, memohon agar Tuhan mengampuni dosa teman-temannya. Masih banyak perbuatan baik yang dilakukan malaikat penjelma itu kepada teman-temannya. Suatu hari, ketika banyak orang mengaku dirinya benar, lalu membawa seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina kepada teman malaikat penjelma itu. Mereka mengatakan perempuan itu harus dilempari dengan batu karena sudah berbuat dosa. "Anak-anak, kasihan ya perempuan itu," kata ibu. "Tapi ibu,
perempuan itu tidak sendirian kan? Tanya Randy. Aku dilahirkan karena bapak dan mama. Kenapa hanya mama yang disalahkan? Bapak curang loh, sahut Vita yang ada di belakangku. Ya Fit, bapakku juga sibuk kok. Kadang aku belum bangun, bapakku sudah pergi kantor. Pulangnya juga kemalaman. Dan aku sudah tidur, jadi gak bisa bertemu bapak. Di rumah, cuma aku sama mama. Sahut Randy lagi disusul suara berisik teman-temannya yang suka melawan. Benar loh Randy, katamu. Mungkin karena bapak selalu sibuk cari uang, jadi jarang ada di rumah. Biasanya mama sendiri di rumah. Saat aku di sekolah, pasti orang bisa menculik mama dengan mudah. Suara Vian yang mengundang keributan pula. Ayo diam, kata ibu. Ibu masih melanjutkan cerita bahwa mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah untuk dilempari dengan batu karena dengan alasan hukum adat. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Malaikat menjelma itu diam saja. Ia memainkan jari-jarinya ke tanah. Lalu ia berdiri dan berkata kepada orang-orang benar yang menculik perempuan itu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Anak-anak, semua orang benar yang tadinya menuntut agar perempuan itu dilempari dengan batu, berubah raut muka. Mereka merasa diri bersalah. Jadi mereka tidak berani melemparkan batu kepada perempuan itu. Kata malaikat penjelma kepada perempuan itu bahwa ia juga tidak menghukumnya. Ibu, malaikat penjelma itu siapa ya? Tina ingin menjadi temannya, kata Tina. Aku juga ibu, jawab anak-anak ramai. Iya, kamu semua adalah temannya, jawab ibu. Tapi bu, namanya siapa ya? Tanya Rati, anak pendiam itu. Malaikat penjelma itu bernama Ismail. Ia adalah sahabat adik-adik semua. Jangan takut, ia selalu bersama kita. Bahkan ia mati untuk menebus dosa kita. Cerita ini masih membekas di ingatanku. Aku terus bertanya dalam diriku, mengapa bibir mungil biarawati tua yang sudah sekian lama memahami tentang sosok manusia bijak itu tidak mengungkapkan seutas kata yang terlahir dari kedalaman hati dan kebeningan iman yang diyakininya untuk wanita-wanita pendosa itu. Apa mereka tidak sempat membaca amanat kebenaran itu? Ataukah mereka tidak mendapat cerita dari bapak dan ibu guru sewaktu berada di bangku SD? Mengapa kitab tebal yang berada di setiap deretan meja kapel itu terlihat usang? Lalu ketika fajar pagi kembali merekah,
Aku selalu mendengar syair-syair indah pujian Zakaria dengan alunan suara yang lembut. Mengapa mereka memperlakukan wanita itu secara tragis di balik tembok kemegahan dan memanggil mereka dengan sebutan wanita pendosa? Mungkin biarawati-biarawati itu telah terobsesi dengan pepatah Iran. Jika Anda bertemu dengan orang buta, tendang sajalah dia. Mengapa kita mesti bersikap lebih ramah dari Tuhan sendiri? Bukankah Tuhan menciptakan penderitaan untuk mereka? Ketika kita harus menjauh, maka itu membuatnya lebih hina lagi. Jika kita menolongnya, berarti kita melawan keadilan Tuhan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mengusik pikiranku. Aku tidak menemukan jawaban. Yang ada cuma sebuah tangisan pilu. Nuraniku bergetar, merasakan reruntuhan hidup yang menimpa wanita-wanita malang itu. Hati terkoyak ingin lari meninggalkan kamar pengapku. Bibir terasa keluh untuk mengungkapkan kata. Jantung terasa berdebar lebih cepat. Bumi seakan berhenti berputar, membayangkan kisah tragis di balik tembok megah itu. Kurapatkan kedua tanganku pada punggung novel itu, dan tak terasa jemariku mengusap setiap lekukan pada permukaan yang licin. Sungguh, kurasakan kehangatan pada kedua telapak tangan yang merambat dan menyebar ke seluruh tubuhku. Ku genggam dan kurapatkan pada dada tempat jantungku berdetak. Dalam hitungan detik, aku tak mampu menyadarkan diri. Pikiranku melayang. Dalam ketaksadaran, aku melihat gedung tua itu. Ku coba berusaha melangkah mendekatinya. Aku mendengar tangis pecah dari celah gerbang pintu masuk utama. Itu serupa suara tangisan wanita pendosa. Sesekali suara itu mendesah dan berteriak minta tolong. Ku bayangkan betapa menderita hidup wanita-wanita malang itu. Aku berdiri tepat di depan pintu masuk. Dengan cekat kuletakkan jemari pada tombol di atas tulisan tangan dengan tinta berwarna merah. Di samping dinding dekat tombol bel itu terdapat sebuah tulisan kecil yang nyaris tak terbaca. Karena lumut yang menjalar pada dinding tua itu bertuliskan, "Tamu harap menunggu. Jaga ketenangan di tempat ini. Anda sopan, kami pun segan." Beberapa kali ku anggukan kepala, pertanda aku menangkap arti tulisan itu. Mereka meminta agar setiap orang yang datang ke tempat ini harus menjaga ketenangan, bersabar untuk menunggu dan berkelakuan baik. Itulah sebuah pemahamanku tentang arti tulisan yang tergores pada dinding tua itu.
Untuk kedua kali jari telunjukku menekan tombol bisu itu. Terdengar bunyi kring-kring memenuhi ruangan bisu. Tempat para biarawati mendidik wanita pendosa. Ku dengar ayunan langkah kaki mendekati pintu tempat aku menunggu. Bunyi gesekan besi dari balik gerbang tua itu membuat hatiku berdebar. Sebentar lagi pintu akan dibuka dan aku akan berhadapan dengan biarawati yang tidak ku kenal. Ku coba menenangkan diri, menepis setiap perasaan cemas dan takut. Ku bayangkan kembali kisah pahit yang dialami Marcel sebulan yang lalu ketika mengunjungi saudarinya yang termasuk salah satu wanita pendosa. Ia diusir dan dihujani dengan kata-kata kasar sampai ia harus meneteskan air mata penyesalan membayangkan Tina adiknya. Tiba-tiba suara keras dari balik gerbang itu membuatku terkejut. "Tina, ambilkan kunci gerbang." Suara dengan nada cukup keras. Aku tersenyum. Langkah cepat dan nafas terengah-engah, wanita pendosa itu menyerahkan kunci kepada suster. Gesekan anak kunci pada gembok yang mengikat gerbang tua mulai terlepas. Roda yang menempel pada dinding sedikit bergeser, sehingga terlihat jelas jari tua biarawati yang memegang punggung besi dan mendorongnya hingga gerbang itu terbuka lebar. Aku mengamati setiap gerak tubuh biarawati tua itu. Tak mampu aku memahaminya. Namun sepintas, aku menyimpulkan ia seorang yang keras hati dan menyeramkan dari sikap dan raut wajahnya yang kurang bersahabat. Dalam sekejap, biarawati itu memandangku dengan tatapan tajam. Ekspresi wajah yang seram membuat aku sedikit gugup, tapi ku tepisnya dengan memberikan seutas senyum manis dan sapaan lembut. Ia tidak ada reaksi untuk membalas ucapan selamatku. "Apa maksud kedatangan Anda ke tempat penyucian ini? Apa Anda juga laki-laki pendosa yang mau dibina di tempat ini?" Aku tersenyum meskipun terpaksa. Ku coba menenangkan diri untuk tidak menghiraukan kata-kata yang membangkitkan amarahku. Dengan lembut hati, namun benci suara keluar dari bibirku. "Maaf suster, aku bukan laki-laki seperti yang suster katakan. Aku menyadari bahwa aku juga manusia seperti wanita pendosa itu. Dan aku tahu kesadaran akan kedosaan hidup inilah yang mengantar aku dan suster ke tempat ini." Kataku seolah menasihatinya. Bagai kilat yang menyambar, wajah biarawati itu memerah. Wajah biarawati itu memerah. Ia tersinggung dengan ucapanku. "Tinggalkan tempat ini sebelum anjing-anjing datang mengusir dan merobek dagingmu." Ia tampak marah. Suaranya
suaranya itu mengancamku. Aku tersenyum dengan nada penuh sinis. Seutas kata kembali keluar dari bibirku. Jangan menciptakan lumpur kehinaan kepada wanita-wanita itu. Karena mereka lah yang pertama menyampaikan kabar sukacita kebangkitan Isa kepada semua manusia pendosa. Tanpa menghiraukan, biarawati itu berpaling dari hadapanku, menarik gerbang tua itu dan menguncinya. Aku hanya terpaku lesuh membayangkan kembali sandiwara hidup yang barusan berlalu. Gerbang tua itu menjadi saksi bisu kisah tragis neraka di rumah Tuhan. Dan ketika mataku terbuka, aku terpaku menatap lesuh dalam kekaguman, melihat malaikat bernyanyi dan menari bersama wanita-wanita pendosa yang dulu pernah ku kenal. Mereka saling tersenyum dalam kegembiraan. Wajah mereka bagai kimilau cahaya nirwana, dan kata yang keluar dari mulut mereka bagai syair-syair indah paduan suara bala tentara surga. Aku terus berjalan melewati lorong-lorong gelap bangunan tua itu. Sepi. Tak ada suara yang menusuk masuk ke dalam gendang telingaku. Dan penghujung jalan itulah mataku terpanah. Di penghujung itulah mataku terpanah penuh tanya pada sebaik kata yang diukir dengan tinta berwarna hitam. Dan jika Tuhan mengizinkan seorang pelacur dan pendosa lain masuk surga, kemana langkah kakimu akan pergi?